siang, saya Triastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Sekarang saya akan membuat video pembelajaran pokok bahasan keseimbangan pasar, submateri, fungsi permintaan dan penawaran pada kelas 10 di SMA Negeri 6 Palangkaraya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Kita mau mulai pembelajaran kita. Bisa dipimpin dulu dalam doa untuk kita bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ini Aditya, Ya. Audama, Agung Kurniawan, Ya. Salwa Arini, ya, sudah. Ada lagi? Keterangannya apa mereka ini tidak hadir? ada yang izin sama ada yang sakit. Ada yang sakit, baik. Baik ya, materinya kita hari ini yaitu tentang fungsi permintaan dan penawaran. Namun sebelum kita memasuki materi fungsi permintaan dan penawaran, Ibu ingin mereview kembali atau mengingat kembali pembelajaran kita di pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai permintaan dan penawaran beserta dengan hukum permintaan dan penawaran. Ada yang masih ingat apa itu permintaan? Saya Bu, Ya, silakan. jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga atau waktu tertentu. Iya, betul sekali. Kemudian ada yang masih ingat nggak apa itu hukum permintaan? Saya Bu, Ya, silakan. untuk permintaan jika harga naik maka kuantitas turun. Ya, semangat kalian. Kita sama-sama melakukan tepuk profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Yeay. Baik, kita lakukan ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman bahwa akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Kami pelajar berprofil Pancasila. Yes, merdeka belajar. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk mengenai fungsi permintaan penawaran, terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih tujuan kita mempelajari fungsi permintaan dan penawaran itu apa sih? Yang diharapkan setelah kalian mempelajari ini yang didapatkan oleh kalian sebagai siswa atau peserta didik. Yang pertama, kalian itu diharapkan nanti dapat menentukan fungsi permintaan dan penawarannya. Yang kedua, kalian diharapkan juga bisa untuk membuat grafik dari fungsi permintaan dan penawaran. Baik, sekarang kita akan menyaksikan tayangan video. Nah, video ini nanti kalian amati. Lalu nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Ini ada lembar pertanyaan. Nah, lembar pertanyaan ini acuan kalian untuk mengamati video yang Ibu tayangkan di depan. Nah, kalian tulis nanti jawabannya di lembar kertas tempel atau sticky note yang sudah Ibu sediakan ya. Ibu bagikan soalnya. Ya, sekarang Ibu tayangkan ya. Sudah terima semua lembar soalnya? Sudah. Baik. Untuk kertas sticky note atau tempelnya sudah dibagikan? Sudah. Baik, ya. Kita simak bersama-sama video berikut ini. Kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu bagikan ya, ada di lembar yang sudah Ibu bagikan. Ya, kita mulai ya nonton video ini. Harga beras berangsur-angsur naik dari hari ke hari per tanggal 14 September 2023. Ya, video tadi sudah kita tonton. Silakan kalian jawab pertanyaan dari video yang sudah kalian amati tadi. Yang sudah boleh tempelkan ke depan ya kertasnya. Secara bergantian, silakan ditempelkan.
kalian, mari kita sama-sama ya. Kita jawab bersama-sama. Dan soal yang pertama tadi ya, soal yang pertama aktivitasnya yang muncul dari video itu apa? Ya, betul ya jawabannya. Aktivitasnya yaitu apa? Jual beli ya. Permasalahannya apa? Harga beras naik. Terus siapa saja yang terlibat? Ada penjual dan pembeli. Kemudian apa yang dijual atau dihasilkan tempat tersebut? Yaitu beras. Lalu kemudian hubungan antara harga dan jumlah barangnya bagaimana? Saat harganya naik, jumlah barangnya menurun. Secara singkat ya pembahasan fungsi permintaan dan penawaran melalui PowerPoint ya yang sudah diupayakan. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami lagi mengenai fungsi penawaran dan permintaan, kalian akan diberikan tugas di lembar kegiatan peserta didik. Nanti Ibu akan bagikan. Nah, ini ya nanti kita bagi dalam kelompok ya. Nah, nanti ada soal juga yang akan kalian ambil. Setiap perwakilan kelompok satu orang akan mengambil soal dari kotak yang sudah disediakan ini. Baik, Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya. Tadi karena ada 6 orang yang tidak hadir, berarti gunakan sekitar 25 menit bagi 5 orang ya satu kelompok ya. Baik, Ibu bagikan ya. Ibu pilih ini secara acak saja. Kelompok 1, Abimayu, Ahmad Abdillah, Anissa, Chelsea, David. Kelompok 2, Agung, Amelia, Axel, Juntriadi, Nurul Selviani, dan Sri Nuryani. Kelompok 3, Uswatun, Zahra, Zakiatul, Vicky. Kelompok 4, Aksa, Arera, David Kohendra, Jonathan, Muhammad Faisal. Kelompok 5, Rizka, Sahla, Firna, Amelia, Aldama. Ya, itu ya tadi kelompoknya ya. Silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Ada 5 kelompok, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Setelah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, nanti perwakilan satu orang dari setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil lembar FKPD-nya dan soalnya untuk dikerjakan. Silakan bergabung.
tadi. Silakan maju. Yang dapat soal A, tempel di soal A. Yang dapat soal D, tempelkan di soal D. Baik ya, ini sudah ada perwakilan dari kelompok 2 yang mendapatkan soal A. Baik, silakan disampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Soal A, pada saat harga 15.000, permintaan sebanyak 4.000, dan ketika harga naik menjadi 16.000, tetap permintaannya menjadi 3.500. Hitunglah A fungsi permintaannya. 2. Buatlah kurva permintaannya dan tuliskan penjelasan singkat berdasarkan kurva tersebut. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang telah diketahui dari soal tersebut adalah P1-nya adalah 15.000, P2-nya 16.000, Q1-nya 4.000, Q2-nya 3.500. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah P negatif P1 per P2 negatif P1 sama dengan Q negatif Q1 per Q2 negatif Q1. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus menjadi P negatif 15.000 per 16.000 negatif 15.000 sama dengan Q negatif 4.000 per negatif 500. Negatif 500 dalam kurung P negatif 15.000 sama dengan 1.000 dalam kurung Q negatif 4.000. Negatif 500 P ditambah 7.500 sama dengan 1.000 Q. Negatif 4 juta. Negatif 500 P ditambah 7.500 ditambah 4 juta sama dengan 1000 Q. 1000 Q per 1000 sama dengan 500 P ditambah 11.500 per 1000. Jadi Q sama dengan 0,5 P ditambah 1500. Jadi fungsi permintaannya yaitu Q sama dengan 0,5 ditambah 1500. Kemudian masuk ke dalam soal kedua. Soal kedua bisa dilihat di sini kurvanya. P-nya adalah 23.000 karena Q-nya di bawahnya adalah 0. Jadi P-nya adalah 23.000 dan P-nya adalah 0, Q-nya 1.500, menjadikan di sini P-nya adalah 23.000 dan Q-nya 11.500. Bagaimana itu didapatkan dari yang dihitung di sini menggunakan rumus. Untuk P bisa kita dapatkan dari Q sama dengan 0,5 P ditambah 1.500. P sama dengan 0,5 P ditambah 11.500. P sama dengan 1.500 per 0,5 sama dengan 23.000. Jadi P-nya adalah 23.000 dari yang hasil kita bagi. Kemudian untuk yang Q itu didapatkan dari 0,5 P ditambah 11.500 sama dengan 0,5 dalam kurung 0 ditambah 1.500. Kemudian 0 ditambah 1.500, jadi Q-nya adalah 1.500.
dan dimasukkan ke dalam kurva tersebut, dan ini adalah kurvanya. Sekian dari kami kelompok 2 soal A. Terima kasih. Sebelum ini sudah disampaikan ya. Sekarang silakan kelompok lain yang ingin memberikan respon atau tanggapan dari paparan atau presentasi dari kelompok 2 dengan soal A. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Koefisiennya itu yang mana ya, Bu? Ya, silakan dijawab kelompok 2. Untuk koefisiennya ada 0,5 T. Ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok 2 dengan soal A, koefisiennya yang mana, dan tadi yang bertanya juga sudah jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B ya, kelompok 1 yang tadi dapat soal B. Nah, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2 yang sudah menyelesaikan presentasinya. Buatlah kurva permintaannya dan tuliskan penjelasan singkat berdasarkan kurva tersebut. Jadi di sini kurvanya yang di sumbu P itu hasilnya 1.400, sedangkan kurva yang di sumbu Q hasilnya 7.000. Jika ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Mengenai kurva bisa dijelaskan kembali didapatkannya angka-angka untuk kurva tersebut. Jadi angka yang didapatkan dari sumbu P dan Q itu didapatkan dari rumus fungsi permintaan yang ada di atas ini. Nah, sehingga diasumsikan saat P-nya 0 maka Q-nya itu 7.000 karena kita dapatkan dari rumus yang ada di atas. Nah, setelah itu ketika Q-nya 0 maka diasumsikan P-nya itu adalah 1.400. Ya, tadi sudah ya dari 5 kelompok sudah mempresentasikan hasil dan diskusi kelompoknya, dan tadi jawabannya juga sudah sangat memuaskan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Ibu pertegas kembali ya. Tadi masih ada mungkin pertanyaan tentang koefisien dan konstanta. Jadi koefisien, ingat kalau koefisien itu selalu diikuti dengan variabel. Kemudian kalau konstanta dia tidak ada diikuti variabel. Pembelajaran hari ini Ibu rasa sampai di sini dulu. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, ada baiknya Ibu akan mengirimkan ini ya, ada soal post-test ya. Nanti kalian kerjakan, ini dikirimkan linknya, beserta dengan nanti ada refleksi, link refleksi untuk peserta didik. Artinya di dalam refleksi ini kalian akan nanti memberikan komentar sejauh mana atau mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan ini. Masukan-masukan dari kalian sangat Ibu harapkan sehingga bisa untuk memperbaiki pembelajaran kita di pertemuan yang berikutnya. Ini Ibu kirimkan linknya ke WA grup kelas kita. Silakan kalian kerjakan ya. Baik, minggu depan sub materi kita adalah tentang keseimbangan pasar, di mana kita akan melihat kaitan antara fungsi permintaan dan penawaran.
dan sehingga membentuk adanya nanti potongan yang disebut dengan keseimbangan pasar. Kalian bisa mempersiapkan, mempelajari, mencari materi ini, bisa browsing di internet atau dari buku-buku yang referensi yang ada dengan kalian untuk membaca, mendapat pengetahuan awal dulu mengenai materi yang akan kita pelajari minggu depan. Pembelajaran kita juga sudah selesai. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Silakan pimpin dalam doa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.